Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Amma ba'd, faya ikhwanal fiddin, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh DKM Masjid Al-Fajar yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kejadian baik yang sifatnya positif maupun yang negatif itu tidak lepas dari qada dan qadarnya Allah, tidak lepas dari keputusan dan iradahnya Allah. Tidak ada takdir yang tidak diputuskan oleh Allah, dan setiap qada pasti akan dikodarkan. Ibnu Ruslan dalam kitab Az-Zubad menerangkan, wa kullu amrin bil qada'i wal qadar, wa kullu amrin bil qada'i wal qadar. Setiap perkara itu tidak lepas dari qada dan qadarnya Allah, dan tidak ada qadar yang tidak diqadakan dan tidak ada qada yang tidak diqadarkan. Termasuk terutama yang kita yakini supaya jadi ibadah bagi umat yang beriman, baik qada yang sesuai dengan nafsu, sesuai dengan keinginan, atau yang bertolak belakang dengan hawa nafsu kita, semuanya jadi ibadah. Qada dan qadar Allah yang sesuai dengan hawa nafsu kita, dengan keinginan kita. Allah memberi kesehatan, Allah memberi rizki, dijadikan lapangan syukur. Dan qada dan qadarnya Allah yang tidak sesuai dengan keinginan kita berupa musibah, kurangnya sandang pangan,
diberi penyakit pribadi, istri, anak, dan keluarga, termasuk tetangga kita, termasuk yang lagi viral sekarang, jadi ibadah juga apabila dijadikan lapangan sobar. Kabeh jadi ibadah. Kemudian bagaimana cara menyikapi musibah yang sifatnya negatif, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, supaya jadi ibadah. Itu saja. Tadi dalam sholat, dalam surah At-Taghabun ayat 10, oleh imam dibacakan memperingatkan kepada kita supaya kita meyakini takdir, qada dan qadar Allah itu dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada kejadian yang menimpa terhadap hambanya, terhadap pribadi kita, terhadap keluarga kita, termasuk seluruh penghuni alam dunia, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Yakinkan dalam hati. Nah, supaya jadi ibadah, tugas kita ada 3 dalam menghadapi musibah tersebut supaya jadi ibadah. 1, tugas kita hati, tugas yang kedua lisan, dan tugas yang ketiga anggota badan kita. Allah menggambarkan dalam Al-Quran untuk tugas hati kita masing-masing dalam menyikapi musibah tersebut. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 51, Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tauhid dulu sedikit. Katakanlah Muhammad, la yusibana, tidak ada yang menimpa apapun, baik yang sesuai dengan keinginan atau yang tidak sesuai, illa ma kataballahu lana, kecuali tidak lepas dari apa yang sudah Allah gariskan, yang Allah tuliskan, baik di fi ilmilah atau di lauhil mahfuz. Illa ma kataballahu lana. Kalau dalam surah At-Taghabun tadi, illa biiznillah, hati. Allah tidak menzalimi manusia, tidak. Tetapi Allah menimpakan musibah yang kita rasakan, baik yang positif yang disebut dalam Al-Quran hasanah, atau yang negatif yang disebut dalam Al-Quran sayyiat, justru untuk menaikkan derajat kita. Cuma kita bisa menyikapinya apakah tidak. Tidak ada satu nabi pun yang tidak atau lepas dari ujian Allah, tidak ada. Lihat sejarah. Ujian yang kita terima dan ujian yang diterima oleh para nabi tidak coba. Tidak setai kuku, tidak. Allah akan mengangkat derajat hambanya. 1. Yang kedua,
tugas kita supaya jadi ibadah untuk dalam menyikapi musibah tersebut lisan. Tugas kita. Apa tugas lisan kita? Allah menggambarkan dalam surah An-Nisa ayat 79, ma asabaka min hasanatin faminallah. Apapun yang menimpa kepada dirimu Muhammad, termasuk di dalamnya orang yang iman kepada Muhammad, bentuknya itu musibah, min hasanatin, cocok dengan keinginan, faminallah, yakinkan bahwa itu adalah seluruhnya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sukses berusaha, kita sukses, yang apa kita inginkan bukan karena otaknya hebat, bukan karena IQ-nya tinggi, bukan karena hasil keringatnya, bukan. Semua faminallah, dari Allah. Tetapi sebaliknya, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, dan apa yang menimpa kepada dirimu Muhammad, musibah itu adalah min sayyi'atin, tidak cocok dengan keinginanmu. Diuji oleh Allah, digunjang-ganjing oleh umatnya, digunjang-ganjing oleh orang-orang kafir, diberi musibah wabah yang menimpa kepada kita. Faminallah, famin nafsik, maaf, famin nafsik. Tugas lisan, bahwa musibah yang kita terima ini ternyata dari diri kita sendiri. Tugas hati seluruh, baik yang hasanah atau sayiat, datang dari Allah, tidak lepas dari diktat dan iradat Allah. Lisan, kebaikan adalah dari Allah. Musibah yang menimpa kepada kita yang sayiat datang dari diri kita. Ya Allah, saya tidak melakukannya, tapi mungkin salah satu hambanya yang bermaksiat kepada Allah. Allah menyuruhnya, Allah memerintahkannya, ini malah melanggarnya. Allah melarangnya, ini malah melakukannya. Itu. Maka Allah menurunkan musibah, tidak seberapa sebetulnya. Mungkin saja salah satu hambanya yang berbuat ulah di muka bumi, maka Allah memberi peringatan dari Allah. Apa tujuannya Allah memberi peringatan? Sampai kita takut, jangankan aktivitas yang lain, untuk melaksanakan kewajiban juga sampai takut. Allahu Akbar. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Allah memberi peringatan ini la'allahum yarji'un, supaya kembali kepada jalan yang benar. Maka dalam surah At-Taghabun tadi, dalam sholat, maka perhatikan dalam sholat itu, walaupun tidak tahu artinya jadi ibadah, apalagi yang tahu artinya. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Solusinya taat kepada Allah dan Rasulnya, bukan hanya, bahkan malah menjauhinya, bukan. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Itu jawabannya. Yang ketiga, tugas anggota badan kita. Apa tugas kita? Allah menggambarkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaum. Allah tidak akan merubah nasib seseorang, nasibnya kaum,
hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali mereka yang merubahnya masing-masing. Artinya ayat itu tugas anggota badan kita wajib ikhtiar. Bagaimana menyikapi musibah tersebut supaya tidak kena kepada kita. Yang tadinya Allah memberi peringatan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang berbuat ulah, kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Karena orang-orang yang beriman juga di alam juga kebagian imbasnya. Bagaimana cara menyikapinya? Ikhtiar dengan cara salah satunya menggulung karpet. Ikhtiar itu disemprot, tangan dicuci. Maaf nih, kalau memakai semprotan yang mengandung alkohol jangan dipakai sebelum pelaksanaan sholat. Maka di situ ada tulisan pakailah sesudah sholat. Kenapa? Sebab alkohol itu adalah najis. Najis itu salah satu syarat sholat. Awas, salah satu syarat sholat harus bersih atau suci dari hadas dan najis. Apabila nempel di pakaian kita, nempel di anggota badan kita, nempel di tempat sujud kita, maka tidak sah sholatnya. Nah, baru sesudah sholat sterilkan lagi. Enggak, tetapi jangan di ke pakaian kita jangan. Cukup tangan. Sebelum berangkat kita pakai sabun, sesudahnya pakai sabun lagi. Salah satu usaha. Yang kedua, tugas anggota badan kita di samping kita berusaha harus berdoa. Kenapa tidak bisa ditolak qada dan qadar Allah, tidak bisa ditolak keputusan Allah kecuali dengan doa. Datanglah hadis la yuraddul qada illa bid doa. Tidak bisa ditolak keputusan Allah, qada itu keputusan Allah, illa bid doa, kecuali dengan doa. Berzikirlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, bukan malah menjauhi Allah. Itu jawabannya. Maka silahkan kunut nazilah. Setelah kunut subuh langsung kunut nazilah. Bukan hanya di subuh, termasuk di sholat sunat, termasuk di sholat isya, maghrib, asar dan zuhur. Silahkan kunut nazilah, dianjurkan. Allahumma akshif anna minal bala'i wal afati wal waba, atau Allahumma akshif anna minal bala'i wal afati ma la yakshifuhu ghairu itu, dan selain itu apapun, singkat. Walaupun tidak disebutkan, Allah tahu. Cukup dengan ulama-ulama salikin yang tingkatannya sudah tinggi, cukup dengan permintaan innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'dziratina, yang saya sering bacakan itu. Engkaulah yang tahu tentang yang zahir, engkaulah tahu yang batin, yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, engkau lebih tahu ya Allah. Apa keinginanku? Faqbal ma'dziratina, terimalah apa yang aku angan-angankan. Fa'tina su'alana, datangkanlah permintaanku ya Allah. Cukup orang-orang yang sudah tingkatannya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita untuk mendidik dan jadi ibadah dengan ibacanya, dan kelas kita masih kelas 3, kelas masih di bawah. Sebutkan apa yang kalian atau yang kita maksudkan, apa yang kita minta kepada Allah itu sebutkan. Nah, kelas yang beda. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maaf agak sedikitnya karena supaya kita yakin ini.
Kemudian pernah terjadi, biasanya di sholat itu kalau pas ada ayat sajdah bertepatan dengan dianjurkan apabila dibaca baik di waktu sholat maupun di luar sholat, pas bertepatan dengan ayat sajdah maka dianjurkan harus sujud tilawah. Sujud tilawah sebutnya. Ayat sajdah itu ayat sajdah yang memeringatkan sujud di waktu dibaca, baik di waktu sholat atau di luar sholat. Pertanyaannya, biasanya kemarin kita sujud, kok kemarin kita tidak dilaksanakan? Ada yang terjadi karena mungkin kurang jelas penjelasan saya terutama kemarin, maka wajib si makmum mengikuti imam. Kalau imam tidak sujud mah tidak usah sujud. Wah. Imam berdoanya membaca doa saja di waktu berdiri, makmum malah bersujud. Sujud tilawah hukumnya sunat, sedangkan mengikuti imam hukumnya wajib. Salah satu batal berjamaahnya apabila makmum tidak mengikuti imam. Atau setelah sujud tilawah imam belum sujud karena belum melaksanakan ruku langsung sujud, malah menunggu, umpamanya duduk saja menunggu imam sujud. Begitu sujud imam ikut sujud lagi, bagaimanakah? Tidak sah sholatnya. Itu bukan hanya tidak berjamaahnya, tidak sah sholatnya. Kenapa? Beberapa rukun yang tertinggal. Satu, ruku ketinggalan. Yang kedua, iktidal. Dua rukun yang tertinggal, tidak sah sholatnya. Bukan hanya berjamaahnya, termasuk sholatnya tidak sah. Hati-hati. Maka di zaman Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum berkumpul makmum, terjadi kemarin waktu saya membawa si Hilmi ke Bogor kemarin, yang pertama ke Cimande. Saya takutnya, bukan takut, agak sedikit buang air, kemudian gak ada siapa orang yang agak dewasa, dikirain bukan imam itu yang agak tua. Gak enak perasaan kalau saya jadi imam, dalam hati akhirnya belakangan wudu, ternyata menunggu. Setelah menunggu, begitu saya datang masuk ke masjid langsung qomat. Ternyata menunggu jamaah supaya kumpul. Setelah qomat, ya yang tua itu karena jadi imam biasa. Berarti menunggu jamaahnya. Di zaman Kangjeng Rasulullah sebelum kumpul jamaah ditunggu dulu. Ini imam belum datang sudah qomat ya ribu. Imam masih di situ, qomat sudah dilaksanakan, ya buru-buru, akhirnya imam kecapean, lupa akhirnya apa hafalannya. Itu gara-gara si muadzin. Jadi kalau saya lupa, imam lupa, bisa mungkin saja muadzin yang maaf. Nah, bagaimanakah? Lanjut lagi. Pada masih bab fikih. Bagaimanakah? Apakah harus tetap sujud tilawah? Apakah tidak? Kemarin karena ayatnya tanggung, kalau di dua kali sholat tanggung, mungkin sisa tinggal satu ayat lagi atau dua ayat sehingga diselesaikan. Ternyata diselesaikan itu rakaat pertama panjang, rakaat kedua panjang, maka yang kedua di akhir surah lagi adanya. Ada di akhir surah. Nah, syariatnya setelah sujud tilawah kemudian lanjutkan lagi, gitu ya. Dalam hadisnya itu
Kalau dilanjutkan malah tambah panjang. Maka apabila terjadi seperti itu, baca saja doanya, apalagi berjamaah. Kalau kata imam kita tidak usah sujud tilawah, baca saja doanya, baca saja doanya, tidak usah sujud. Seperti sholat tahsin, kemudian pas ayat sajdah, kemudian apabila si murabi atau si pendidik sujud dulu, sujud tilawah, baru jamaahnya sujud. Tetapi apabila si murabi tidak sujud tilawah, tidak usah jamaahnya, baca saja sajada wajhi lilladzi khalaq, doanya dan seterusnya. Itu caranya kalau terjadi. Maka perhatikan apabila ada penerangan, penjelasan di waktu akan pelaksanaan sholat, harus teliti, harus dengarkan supaya tidak terjadi lagi. Seandainya terjadi lagi ayat seperti itu, apabila, tetapi insya Allah si imam ngasih tahu dulu. Apabila kepanjangan, maka cukup dengan dibaca doanya. Apabila imamnya cuma membaca doanya, si makmum tidak usah sujud, tidak usah. Apabila terjadi karena kurang dengar, karena pas ayat sajdah langsung sudah paham si jamaahnya juga, langsung sujud, tetapi imamnya tidak usah. Terjadi umpamanya, jangan menunggu ke sujud tilawah dulu kemudian menunggu, ada ketinggalan rukun yang wajib itu, balik lagi berarti. Itu caranya ya apabila terjadi ayat sajdah. Lanjut, kita meneruskan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Masih menerangkan salat qiyamul lail. Kita berpedoman ibadah itu adalah terhadap apa yang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Karena kalau ibadah lepas dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, terutama yang prinsip, maka amalnya itu adalah rodun, ditolak atau sia-sia. Pertanyaannya, berapa lamakah lamanya ibadah salat qiyamul lail Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berarti kalau kita pengen asli seperti apa yang Rasulullah lakukan, harus seperti itu. Coba apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maaf, kana yaqumu minal laili, beliau melaksanakan qiyamul lail, bangun di waktu malam. Yaqumu itu berdiri dari koma, yaqumu artinya salat, maksudnya yaqumu di sini. Salat di waktu malam, hatta tatafattara qadamahu, sampai Rasulullah SAW bengkak dua kakinya. Jadi kalau ada yang jamaah, maaf pengen seperti Rasulullah, enggak seperti Rasulullah, itu ada bid'ah. Nah, kalau pengen seperti Rasulullah, lakukanlah sholat qiyamul lail sampai bengkak kakinya. Ada di sini? Kalau tidak sampai bengkak kakinya, maka sholat qiyamul lailnya adalah bid'ah berarti. Tuh. Hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak dua kakinya. Faqalat Aisyah,
Kemudian Aisyah bertanya kepada baginda Rasulullah, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Apa yang kau lakukan? Kenapa kau lakukan seperti ini wahai Rasulullah? Sampai kaki engkau bengkak begini?" Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sedangkan Allah telah mengampuni dosa-dosamu, kesalahanmu, baik yang sudah atau yang belum. Kenapa sampai begini? Kata Siti Aisyah. Qala, kata Rasulullah, afala uhibbu an akuna abdan syakura? Apakah engkau tidak senang wahai Aisyah punya suami cuma punya pimpinan abdan syakura, sebagai hamba yang bersyukur? Apakah tidak senang? Akhirnya Aisyah diam. Dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba ada suami atau istri yang menanyakan seperti itu terhadap suaminya atau terhadap istrinya? Ada gak? Di waktu sholat qiyamul lail, ya utamanya sholat qiyamul lail itu atau sholat sunnah itu adalah di rumah. Kemudian saking lamanya suami atau istri membaca surah sampai bengkak, kemudian ditanya ada gak? Jangan itu malah mau sholat juga ditarik lagi umpamanya. Tar dulu. Nah, jadi jawabannya ternyata qiyamul lail Rasulullah SAW itu lama. Kenapa sampai begitu? Apa yang dibaca oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang dibaca oleh Rasulullah ayatnya itu? An Auf bin Malik al-Asja'i. Jawabannya dari Auf bin Malik al-Asja'i qala, kata Auf, kumtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kami sholat malam beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti diberjamaahkan. Lailatan, di suatu malam, faqoma, Rasulullah berdiri, Rasulullah melaksanakan sholat, faqara'a, kemudian Rasulullah membaca di waktu qiyamul lail surat al-Baqarah, membaca surah Al-Baqarah. Allahu Akbar. Bagaimana surah Al-Baqarah? Surah Al-Baqarah itu 2 juz setengah, kurang sedikit. Ayat Allahu la ilaha qayyum itu juz ketiganya, tilkar rusulu faddalna ba'dahum, juz ketiga. Rakaat pertama Rasulullah membaca surah Al-Baqarah. Kemudian wala yamurru bi ayati rahmatin, tidak Rasulullah pas melewati ayat rahmat, ayat kasih sayang, setelah pas membaca illa waqafa fasa'ala, kemudian Rasulullah berhenti, tidak melanjutkan bacaan, fasa'ala, kemudian berdoa kepada Allah. Silakan pas begitu ayat rahmat, berdoa kepada Allah, ya Allah, dalam hati saja, kalau tidak bisa bahasa Arab dengan hati, bahasanya dengan bahasa hati. Ya Allah, aku minta rahmat, minta kasih sayang sebagaimana Engkau turunkan kasih sayang terhadap utusannya kepada Rasulnya. Aku juga minta kasih sayang dari Engkau ya Allah, dalam hati. Jangan diucapkan dengan bahasa kita, dengan lisan, gak boleh, batal salatnya. Cuma kita tidak tahu apa yang dibaca, tidak tahu apa ini ayat rahmat, apa ayat azab. Karena tidak tahu, coba si qori, tahu si qori, terutama si qori yang biasa dilantunkan. Pas begitu ayat azab, suaranya bagus, bukan istighfar, bukan minta ta'awudz kepada Allah, malah toyib, Allahu Akbar, bagus. Padahal ayatnya apa?
walahum azabun alim, baginya adalah siksa yang sakit dan menyakitkan. Thayyib, bagus mah. Tuh, gara-gara tidak tahu artinya. Tuh. Baik kita mah, baik ayat yang pendek atau yang sebaliknya, baik ayat atau surah yang panjang atau yang pendek pun tidak tahu artinya. Coba para imam, para pembaca Timur Tengah, karena dia sudah biasa bahasa Arab, pas begitu ayat azab itu nangis. Kita mah tidak tahu artinya. Apa ini ayat apa yang dibaca? Apa menerangkan ayat azab, apa ayat rahmat ini? Nah, Rasulullah pas begitu bertepatan dengan ayat rahmat berhenti dulu. Illa waqafa fasa'ala, berhenti bacaannya. Wasa'ala, kemudian Rasulullah berdoa. Wala yamurru bi ayati azabin illa waqafa fata'awwadha. Begitu juga pas bertepatan dengan bacaannya, pas ayat azab berhenti lagi bacaannya, tidak dilanjutkan. Illa waqafa fata'awwadha, kemudian berhenti, fata'awwadha, kemudian berta'ud, minta perlindungan kepada Allah dari siksaan yang begitu dahsyatnya. Nah, maka di dalam berdoa baik bukan hanya awas, baik setelah sholat kemudian berdoa, apabila bertepatan dengan doa yang minta dijauhkan dari azab, minta dijaga dari azab atau dari musibah, tangan itu dianjurkan begini, menolak. Pak, mau ini enggak? Maaf. Nah, contoh kemarin seperti itu. Enggak, cukup. Nah, itu juga begitu sama kepada Allah. Rasulullah mencontohkannya, udah kelewat nih materinya. Nah, supaya kita paham. Kemudian di waktu kunut nazilah, apabila si imam membaca Allahumma dfa'annal bala, ya Allah tolaklah, jauhkanlah, Allahumma ksib, ya Allah tutupilah. Imam begini ikutin, walaupun tidak tahu pahamnya. Imam tar begitu selesai, kenapa tadi begini, saya ikutin aja karena wajib mengikuti imam. Apa sih maksudnya begini? Baru diterangkan oleh si imam. Nah, bukan hanya berjamaah, termasuk pribadi masing-masing. Apabila berdoa pas minta perlindungan tentang musibah atau azab, dianjurkan tangan dibalikin. Pas ayat rahmat balikin lagi. Nah, minta kan, masa minta, coba minta begini gak? Tidak ada yang minta begini berarti minta. Berdoa itu minta kepada Allah, minta. Kok minta jadi begini? Minta dijauhkan. Gitu. Ya Allah jauhkanlah gitu. Qala, kemudian Auf bertanya lagi, summa roka, melanjutkan intinya, summa roka, kemudian Rasulullah ruku bi qadri qiyamihi, panjangnya ruku itu adalah bi qadri qiyamihi, seukuran berdirinya Rasulullah. Tadi berapa lama Rasulullah baca surahnya? Rukunya juga bi qadri qiyami, seukuran berdiri Rasulullah rukunya. Nah, ini di salat sunat ini. Kalau di salat yang wajib maka di Timur Tengah itu, terutama di Arab, coba kalau salat qiyamul lail atau tarawih 1 juz. Sekarang sudah bukan hanya di Timur Tengah, termasuk di Indonesia juga sudah banyak yang melakukan seperti itu, 1 juz. Kalau ada permintaan atau setuju, ya siap saja. Di samping murojaah mengulang-ulang,
Saya setuju. Tapi kalau tidak setuju, karena tidak setuju semuanya, ya disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Kecuali di sholat yang wajib. Kalau yang sholat yang wajibnya disesuaikan juga sama. Artinya harus membaca si imam itu terhadap jamaahnya. Mungkin saja ada yang sakit dan mungkin saja ada hajat jamaahnya. Sampai-sampai ada hajat, takut ketinggalan, HP masih hidup, akhirnya tang-teng-trong di waktu sholat. Stop di waktu sholat mah. Syukur-syukur tidak membawa. Kalau karena pengen berangkat atau ada sesuatu, cukup dengan getar saja di silent. Jangan mengganggu kehusuan musolli orang yang sholat. Bagaimana? Matiin saja. Ambil, tidak membatalkan kalau tidak geraknya lama, matiin. Mengganggu daripada mengganggu yang lainnya. Yaqulu fi ruku'ihi, kemudian Rasulullah membaca di waktu rukunya itu subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Terus diulang-ulang. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Maha suci Allah yang mempunyai sifat keagungan, wal malakut, dan Allah itu mempunyai kekuasaan, makhluk tidak ada punya apa-apa. Wal kibriya, kesombongan itu punya Allah, makhluk tidak boleh kiber tidak boleh. Barang siapa makhluknya orang-orang yang beriman merasa kiber, termasuk orang yang kafir merasa kiber. Jangankan orang yang kafir, orang yang beriman juga merasa kiber, maka dia tidak akan masuk surga. Kenapa? Kiber itu adalah sifat Allah yang tidak boleh dimiliki oleh makhluknya. Wal azamah, dan kemuliaan, keagungan Allah yang diulang-ulang. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Untuk menggantikan subhanal azim wa bihamdi bisa. Kita mah karena yang hafal itu subhanal azim wa bihamdi itu aja yang dibaca. Atau subhanakallahumma wa bihamdi. Bukan itu. Rabbana walakal itu. Biasa saya sudah pakai itu, jadi pas menerangkan jadi lupa. Atau yang ini subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Saya ulangi biar ada yang nyantel di hati. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. 3 kali bareng-bareng. Subhanadzil jabaruti wal malakut wal kibriyai wal azamah. 1 kali lagi. Subhanadzil jabaruti wal malakut wal kibriyai wal azamah. Summa sajada, kemudian setelah membaca itu kemudian Rasulullah sujud bi qadri qiyamihi, lamanya sama seperti lama berdiri. Summa qala fi sujudihi misla dzalik, kemudian Rasulullah sujud dan mengucapkan kalimat seperti tadi. Summa qoma faqara'a bi Ali Imran. Kemudian Rasulullah berdiri melanjutkan rakaat yang kedua bi Ali Imran, dengan surah Ali Imran. Wah, luar biasa. Summa qara'a suratan. Kemudian Rasulullah melanjutkan salat qiyamul lailnya dengan membaca satu surah. Kemudian apakah salat duha bisa diberjamaahkan apakah tidak, atau selain yang qiyamul lail bisa apakah tidak? Wallahu a'lam.